Dari tadi ngeliatin orang itu mulu. Ingat, jangan lupa ngedip. Revan, akhirnya Mami bisa lihat wajah perempuan yang bisa membongkar semua rahasianya Sukma. Mami bisa nemuin ini karena siapa? Iya, Mami tahu. Dipikir Mami gak bangga apa sama kamu? Mami tuh bangga sama kamu, Revan. Kamu tuh emang anak Mami yang paling ganteng. Tapi tugas kita gak sampai di sini, Revan. Kita udah tahu wajah perempuan yang meneror Sukma. Tapi kita gak tahu siapa dia, tinggal di mana dia. Itu tugas kita berikutnya, Reva. Tapi Mami yakin kan orang ini bisa kita pakai untuk ngejatuhin Nenek Sukma? Yakin banget, Revan. Mami yakin banget. Sukma itu menutupi rahasia yang sangat penting. Dan rahasia ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebentar lagi kita sampai, Dok. Loh. Ini kan jalan mau ke rumah Fajar. Kok Langit bisa tahu arah pulang aku? Apa jangan-jangan dia tahu aku tinggal di sini? Pak, bentar. Ini kan bukan alamat yang saya sebutin tadi. Jangan-jangan dia tahu aku bohong pas nyebutin alamat aku. Santai aja, Dok. Saya sengaja bawa kamu ke daerah sini karena saya pengen kamu nyoba makan sesuatu. Saya mau pulang aja. Saya nggak lapar. Gak lapar tapi perutnya bunyi. Itu artinya apa ya? Dasar perut nggak tahu diri. Kenapa sih malah bunyi? Mau aja. Dari pagi itu kamu belum makan loh, Dok. Padahal sekarang kamu lagi sakit. Ya, tapi kenapa harus ke sini? Di sini ada batagor enak banget. Dan saya yakin kalau kamu nyoba makan batagor itu, badan kamu pasti akan langsung enakan. Dan kamu juga harus tahu, yang jualan batagor itu adalah sahabat saya sendiri. Ntar kamu saya kenalin. Ibu. Ya. Langit. Itu mobilnya Langit. Ini beneran mau nemuin Fajar. Kenapa sih Langit nggak keliling aja? Kan jadi nggak usah ketemu Fajar. Kita udah sampai? Turun. Aku nggak boleh nemuin Fajar. Waktu kemarin pas dia ngeliat aku di rumah Langit aja, dia kan penasaran banget kayak ngenalin aku. Dok. Saya dibungkusin aja. Saya makan di rumah. Lebih enak makan di situ. Kalau pengen nambah tinggal sodorin piring. Tapi aku nggak mau ke situ. Fajar tahu aku lagi sakit. Kalau dia ngeliat penyamaran aku, terus dia tahu sakitnya mirip sama Renata, pas dia akan curiga. Penyamaran aku pasti kebongkar. Ayo, turun. Langit.
Sama siapa? Sama cewek ya? Ajak aja turun sekalian. Dengar sendiri kan? Udah diminta turun. Udah gak ada pilihan lain nih. Oh, jadi deg-degan gini. Semoga aja Fajar nggak fokus sama aku. Biar nggak curiga kalau aku ini Renata. Silakan. Ayo. Dokter, kamu langsung duduk aja biar saya yang pesenin. Oke? Jar. Sadar. Apa kabar, Man? Baik. Tumben-tumbenan kesini gak ngabarin. Biasanya kasih tahu dulu. Iya, gue sekalian mau nganterin dokter Putri pulang. Dan gue pengen dia cobain batagor bikinan lu. Boleh, boleh. Mau berapa? Mau berapa, Dok? 1. Mana kenyang. Duh, Pangeran ini bawel banget deh. Niat aku biar Fajar nggak ngeh soal keberadaan aku. Malah nanyain mulu. Ini dokter terapis lo yang kemarin kan? Iya, Hebat juga dokter bisa jadi terapisnya Langit. Biasanya sih dia nggak mau dengerin orang lain ya. dia juga nggak mau dengerin saya sih. Aduh. Gini aja nih, nggak dikenalin. Oh ya, Jar, kenalin ini dokter terapis gua, dokter Putri. Dokter Putri, kenalin, ini Fajar, sahabat saya. Loh, tangannya hangat dok. Sakit pak. Ini kenapa pakai salaman segala sih? Jangan sampai dia kait-kaitin sakit aku sama Renata ya. Udah deh, mendingan sekarang lu siapin batagor yang dulu gue pernah bilang itu enak banget. Biar dokter Putri bisa nyicipin. Aduh, kalau yang itu lagi nggak bisa bro. Yang biasanya masak tuh sebenarnya temen gue, bukan gue kalau itu. Dan temen gue yang masak lagi sakit, makanya dia nggak bisa sini. Lu khawatir banget ya sama dia? Hah? Oh, lu naksir ya sama dia? Hah? Cie. Apaan sih? Nggak, belum tahu. Tapi cuman ada sesuatu yang ganjel aja sebenarnya sih. Apa tuh? Aku penasaran deh. Kalau misalkan kita peduli sama orang, dan kita nggak bisa berhenti mikirin orang itu, apa itu yang namanya cinta ya? Lu coba aja tanya sama dokter Putri. Dia ini selain terapis, dia juga bisa baca perasaan orang. Gimana dok? Kamu bisa bantu jawab pertanyaan teman saya? Menurut dokter gimana? Saya sih belum pernah jatuh cinta ya. Tapi yang saya tahu, ketika kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, itu namanya cinta. Ketika kita melakukan segala hal baik atau buruk demi orang lain, itu namanya cinta. Bahkan ketika kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, bahkan bisa merusak reputasi kita, itu namanya cinta. Angin, lu kan udah mau nikah nih ya. Lo pernah nggak ngerasain itu sama pasangan lo? Kalau sebentar lagi kita mau menikah, tapi kita nggak ngerasain hal-hal kayak tadi, gimana dok? Loh? Dokter?
Kemana dia? Kok hilang? Dokter? Dok, Dokter Putri? dokter. Ya, dia emang aneh. Itu salah satu keahliannya dia. Dia ahli memberikan terapi kejut. Ini contohnya. Dia membuat kita terkejut dengan kaburnya dia. Bisa gitu ya? Habis pikir gua. Nih, itu video CCTV-nya udah aku crop dan perbesar. Gimana? Udah sesuai permintaan Mami kan? Van, coba deh. Kamu zoom. Kalau nggak Mami aja deh yang zoomin. Nih, Mami pernah ketemu atau kenal perempuan ini nggak? Mami sama sekali nggak kenal. Coba deh, Mami inget-inget lagi. Mami nggak tahu, Revan. Tapi yang terpenting, kita harus cari tahu siapa perempuan ini. Di mana dia tinggal. Karena dia adalah kunci rahasia terbesar. Rahasia. Kak Sandra lagi ngomongin rahasia sama Revan. Apa jangan-jangan tentang Renata? Itu foto siapa? Tapi gimana, Mi, cara nyarinya? Tante Yasmin? Ngapain kamu kesini? Aku mau cari kakak. Nggak bisa ketuk pintu kamu. Kamar saya tuh ada pintunya loh. Sama sekali nggak ada etikanya kamu ya. Sini, saya ajarin kamu ya. Sini. Sakit dong, Kak. Kamu tahu apa-apaan sih? Hah? Kamu mau ngapain? Ya aku mau cari kakak. Aku mau ngomongin soal terapinya Langit besok gimana. Yasmin, nggak bisa kayak gini caranya. Kamu kan tahu sendiri. Di rumah ini, tembok itu bisa denger sama obrolan kita. Gimana, Kak? Aku nggak bisa tenang, aku kepikiran banget. Lagi juga Renata kok nggak ada kabarnya sampai sekarang. Udah dong Yasmin, sekarang juga kamu jangan neken aku terus. Aku lagi nggak bisa mikir. Iya, sorry. Dan satu lagi ya, kalau aku lagi berduaan sama si Revan, kamu jangan deketin aku. Itu anak emang kurang pinter. Tapi dia bisa peka loh. Dia bisa curiga kalau kita deket terus. Iya, oke, Kak. Halo, Renata. Kamu kemana aja? Saya kan udah nelfon kamu dari tadi. Kenapa kamu baru telepon saya sekarang? Halo Tante, maaf ya saya baru ngabarin, soalnya saya baru sampai rumah. Renata, sebenarnya tuh kenapa sih tadi kamu di kafe? Kok kamu bisa bertindak dan bersikap aneh seperti itu lagi? Tante Yasmin, saya juga nggak tahu apa yang saya lakuin itu di luar kendali saya. Rasanya tuh kayak nggak mungkin saya ngelakuin itu, Tante. Ya makanya saya juga nggak habis pikir. Kok kamu bisa bersikap kayak gitu? Padahal kan kita udah sepakat sama semua rencana kita tentang terapinya Langit. Udah kelamaan sini. Sini saya ngomong sini. Renata, dengerin ya. Kamu tuh bikin berantakan semuanya tau nggak? Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya udah ngerencanain itu semua dengan sempurna di kafe. Dan kamu juga sudah mengiyakan perjanjian kita. Supaya kita mengadakan reka ulang penusukannya Langit. Supaya apa? Supaya Langit ingat lagi sama ingatannya. Ini apa? Hah? Orang suruhan saya malah kamu abisin kayak gitu. Tante Sandra, sekali lagi saya minta maaf sama Tante.
Saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Semuanya itu di luar kendali saya, Tante. Saya ngelakuin semua kegilaan itu tanpa kesadaran saya, Tante. Sebenarnya apa yang terjadi sama Renata? Kalau memang yang dilakukan tadi bukan dalam keadaan sadar, kenapa bisa semenakutkan ini? Saya nggak mau tahu ya. Saya udah nggak mau mikir lagi. Kesalahannya ada sama kamu. Sekarang kamu yang harus pikirin. Kamu tanggung jawab. Jangan marah kayak gitu dong, Kak. Tante Sandra, saya tuh udah berusaha buat ngembali ingatannya Langit. Tapi tetap aja saya selalu gagal. Saya juga nggak tahu harus gimana, Tante. Pokoknya saya dan Tante Yasmin nggak akan berpikir lagi. Kamu yang harus pikirin cara apa. Ngerti gak? Kak, jangan kasar-kasar. Sini. Halo, Renata. Tante Yasmin, Tante Sandra. Kayak saya udah nggak bisa ngelanjutin terapi buat Langit. Saya udah nggak sanggup, Tante. Saya nyerah. Aduh, Renata. Jangan berhenti sekarang dong. Kamu jangan mundur sekarang. Saya cuma punya kamu dan saya cuma percaya sama kamu untuk membantu memulihkan ingatannya Langit. Maaf kalau saya udah ngecewain kalian. Tapi saya beneran gak sanggup. Saya benar-benar minta maaf. Renata. Kenapa dibatin lagi sama dia? Iya. Aku kan udah selesai ngomong sama dia. Kakak sih galak banget. Aduh, gimana ya, Kak? Gimana kalau dia benar-benar menyerah? Terus dia nggak mau lagi bantu kita untuk memulihkan ingatannya Langit. Langit itu cuma punya kenangan yang manis, yang bagus, yang paling menyentuh hatinya sama Renata. Udah Yasmin, ya pusing tau gak aku mikirinnya. Udah deh,